Hai semuanya, masih bareng gue di Zone. Setelah kemarin kita unboxing Galaxy A24, di video ini gue mau share ke kalian pengalaman gue selama menggunakan Galaxy A24 ini. Apa yang menarik dari HP ini dan apa yang gue rasa kurang di HP ini. Tonton video ini sampai beres, langsung aja mari kita bahas dan let's go! Oke, baik. Pertama nih, menurut gue, jadi HP ini tuh masuk kelas mid to low. Atau lebih tepatnya sebenarnya itu adalah entry level ya, cuman ini entry level yang udah naik kelas. Kenapa? Karena HP ini tuh sudah menggunakan Super AMOLED, layarnya itu Super AMOLED, kameranya ini tuh 50 megapiksel sudah OIS, baterainya juga gede dan desainnya ini tuh cakep banget. Dan harganya ini tuh di harga 3,499 juta. Nah, pengalaman gue selama menggunakan HP ini tuh bisa dibilang sudah sangat memenuhi aktivitas harian gue. Tapi bukan untuk aktivitas konten gua. Kenapa seperti itu? Mari kita breakdown. Mulai dari pegang HP ini nyaman banget ya, walaupun bobotnya ini tuh di 195 gram, tapi enak banget, ergonomis. Mungkin karena sisinya ini tuh melengkung, jadi genggaman di tangannya tuh bikin betah pakai HP ini seharian. Even HP ini tuh gak tipis-tipis amat ya. Bodi belakangnya ini tuh dengan material plastik, tapi gue suka banget soalnya finishingnya ini tuh dibuat seperti kaca ya. Dan framenya juga terlihat seperti metal, padahal itu plastik juga ya. Jadi makin ngasih kesan kalau HP ini tuh solid dan terlihat premium. Seperti yang gue bilang di unboxing plus, HP ini tuh ketika lu pegang, ini build quality-nya tuh berasa banget solidnya tuh. Pokoknya lu mesti megang biar kerasa, biar tahu ini. Oke. Perasaan atau experience yang paling berasa bikin HP ini sangat nyaman digunakan ada di bagian layarnya. Layar 6,5 inci sudah Super AMOLED ini tuh menampilkan warna yang sangat nyaman di mata. Warna hitam lebih pekat, detail warna lebih baik, saturasi dan vividnya pas dan lebih cerah. Dipakai nonton, lihat-lihat gambar, sampai main game, dijamin bisa memanjakan mata. Buat sebagian mungkin bezelnya tuh cukup tebal ya dan masih menggunakan desain Infinity U, tapi semua terbayar kalau kita udah seharian pakai HP ini. Selain processing warna yang bagus, sentuhan jari dan respon layarnya ini tuh bikin jari kita nyaman memainkan layarnya ini. Ditambah refresh rate 90 Hz, makin bikin berasa pindah-pindah aplikasi, scrolling-scrolling, berasa banget halus perpindahannya. Buat kalian yang sering aktivitas di luar ruangan, HP ini juga cocok banget digunakan di outdoor. Layarnya ini punya maksimum brightness 1000 nits, sehingga konten di layar masih bisa terlihat dengan baik, walaupun digunakan di bawah terik matahari. Terus, awalnya tuh ada yang bikin gue cukup kecewa ya. Kenapa? Karena layarnya ini tuh kan sudah Super AMOLED, tapi kenapa masih menggunakan side fingerprint atau fingerprint fisik, bukan menggunakan in-display fingerprint? Tapi nih kalau melihat dari harganya itu nggak jadi masalah juga. Toh cukup terbayar dengan adanya fitur always on display yang lebih terasa penggunaannya. Nah ada juga nih poin yang menariknya ya. Awalnya gue pikir nonton di HP ini tuh nggak akan nyaman. Soalnya speakernya aja masih mono ya. Ini masih belum stereo. Ternyata pas gue coba nonton trailer di HP ini hasilnya masih oke aja. Suara nggak begitu ngebas buat gue memang ya. Tapi powernya tuh cukup oke dengan suara yang terdengar jelas dan cukup jernih. Kemudian untuk daily driver aktivitas harian, HP ini juga sudah punya fitur wajib ya di zaman sekarang yaitu NFC. Soalnya dengan fitur ini gue sangat terbantu banget nih. Gue bisa cek ataupun isi saldo e-money dengan mudah. Cukup tempelkan kartu ke HP, buka marketplace dan isi saldo. Dipakai naik kereta, naik busway, naik MRT, kita jadi terbantu banget ya karena ngisi saldonya tuh langsung dari HP kita. Lebih cepat waktu dan efisien. Seperti yang gue bilang dari awal nih, untuk aktivitas harian kasual, HP ini tuh sudah bisa diandalkan. Secara performa, MediaTek Helio G99 ini tuh memang menurut gue sudah sangat oke ya untuk digunakan membuka-buka aplikasi berat ataupun digunakan untuk bermain game. Dukungan RAM dan storage yang gede juga memberikan ruang lebih kepada pengguna untuk menyimpan data lebih banyak ya. Malah kalau dirasa kurang, kita bisa menambahkan micro SD up to 1 TB. Main PUBG di HP ini juga sudah bisa smooth ultra dengan respon layar yang cukup sensitif. Jadi kita bisa gerakan karakter game dengan sangat mudah dan nyaman.
Dan buat yang suka aktifin gironya nih, respon giroskopnya ini tuh pas main game PUBG sudah terbilang sudah cukup oke ya. Cuman karena gua nggak terbiasa, jadi ya gua kurang nyaman aja gitu. Tapi intinya walaupun virtual, HP ini tuh sudah mendukung sensor giroskop. Sementara kalau kalian suka main game Mobile Legends, asal jaringannya tuh lancar ya, overall aman, gak akan ada masalah sama sekali. Secara performa mau dipakai main game Mobile Legends, PUBG, ataupun gua buka-buka aplikasi seperti ngedit foto CapCut gitu ya, ngedit foto Lightroom, kemudian edit video CapCut, biasanya gua pakai itu. Sejauh ini masih oke-oke aja dan HP ini tuh bisa menjalankannya dengan sangat baik dan lancar. Untuk baterainya sendiri terbilang awet ya, malah Samsung mengklaim bisa digunakan sampai 2 harian. Tapi balik lagi ya, itu tergantung aktivitas masing-masing. Dan untuk aktivitas yang gua gunakan nih untuk di luar ruangan ya, biasanya gua untuk browsing, chattingan, buka sosmed, main TikTok, cek-cek YouTube, bikin skrip, dan foto-foto ya untuk update status. HP ini tuh bisa bertahan seharian penuh dan itu sangat ngebantu banget buat gua. Dan buat kalian nih yang beli HP ini, terus kalian masih kebagian charger 15 watt, gua saranin sih mending kalian beli aja nih charger 25 watt. Kenapa? Karena baterainya ini tuh sudah support 25 watt fast charging. Jadi ya enak aja kali punya HP baterainya awet tapi giliran ngecasnya cepet gitu. Ya kan? Nah, sekarang mari kita bahas untuk kameranya. Kenapa HP ini tuh cocok untuk aktivitas kasual harian tapi tidak cocok untuk konten. Ini sih poin yang cukup bikin gue sedikit bukan kecewa. Kenapa Samsung tidak gitu ya? Kenapa Samsung tidak? Oke, lanjut. Oke, untuk kameranya ini tuh menggunakan resolusi 50 megapiksel dan sudah OIS juga. Kemudian ultrawide-nya ini tuh 5 megapiksel dan makronya ini tuh 2 megapiksel. Sementara untuk selfie kameranya ini tuh di 13 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya juga dibilang jelek enggak ya, dan dibilang bagus juga enggak. Jadi kalau menurut gua ini adalah smartphone dengan kamera yang hasilnya bagus kalau pas gitu ya. Kalau pencahayaannya tuh pas, cahayanya pas, gak keterangan banget, gak gelapan banget, itu pas. Tapi kalau misalnya untuk yang standar harian, kalau misalnya gua langsung pakai cetak, gua bisa bilang HP ini tuh ada di level bagus aja gitu. Jelek enggak, bagus banget enggak. Jadi ya bagus aja. Ya intinya sih menurut gue ya kualitasnya tuh bagus sesuai harganya. Tapi kalau misalnya kalian lihat nih hasil fotonya itu menurut gue udah cukup oke ya. HDR-nya juga bekerja dengan baik dan warnanya juga cukup mendekati aslinya dengan detail yang cukup baik. Nah yang bikin gue lumayan kecewa itu yaitu perekaman videonya. Baik kamera depan, kamera belakang. Ini kenapa Samsung ini cuma bisa Full HD di 30 frame per second maksimalnya. Belum ada yang 60 frame per second. Karena buat gua pribadi ya, kalau misalnya kalian bukan untuk konten kreator aja sih, tapi zaman sekarang tuh orang yang bukan konten kreator aja pasti pada pengen update status, bikin TikTok gitu ya. Mayoritasnya ya, dominannya seperti itu. Dan mereka biasanya butuh perekaman video di 1080 pixel di 60 frame per second. Biasanya itu ya, walaupun HP itu tuh sudah bisa 4K, tapi terasa terbuang-buang kalau misalnya cuma diupdate di TikTok ataupun Instagram. Biasanya lebih mayoritas banyaknya tuh 1080 pixel di 60 frame per second. Nah Samsung, let's go. Selain itu menurut gua nih, adanya OIS juga menurut gua masih belum optimal. Jadi harapan gua semoga Samsung segera melakukan update software dan lebih memantapkan lagi kualitas di bagian kameranya. Karena menurut gua kan Samsung itu memang sering update OS ya. Contohnya kayak yang kemarin kita buat Galaxy A54 sekarang udah update software, update OS-nya, update fiturnya, 4K 30 fps-nya tuh stabil dan bagus banget. Jadi semoga aja nih di HP ini juga update OS-nya langsung bisa memperbaiki kameranya atau enggak dinaikin lah jadi 60 fps gitu ya dengan kualitas yang bagus. Nah, gue pengen tahu nih gimana pendapat kalian mengenai hasil foto dan video menggunakan Galaxy A24 ini. Tulis di kolom komentar.
Nih kamera depan nih 1080 pixel di 30 frame per second. Kita bakalan coba jalan seberapa stabilnya. Oke, seberapa stabilnya kayak ini. Naik tangga. Tunggu sebentar, aku turun. Tuh. Oke. Oke. Rekaman video menggunakan Galaxy A24 1080 pixel di 30 frame per second. Ada Yatin ya. Liatin dulu dong, Kak. Ini lagi di mana kamu, Kai? Kamu lagi di mana, Kai? Wah, kucingnya tuh hilang tuh, kucingnya tuh. Sini kucingnya hilang tuh. Tuh lihat kucingnya, bagus ini, cakep ya ini. Nah, kita lagi ada di sini nih. Liatin dulu ininya dong, tempatnya dulu. Orang pengen lihat tempatnya tuh, lihat. Tuh. Padat banget ini ya, hari Minggu ya. Nah, sini, jangan sini, Kai. Jangan sini, Kai. Udah dipotong. Oke, sementara ini untuk ultra wide-nya tuh, ini untuk ultra wide-nya ya. Ini untuk ultra wide-nya masih 1080 pixel di 30 frame per second ultra wide-nya ini. Tuh. Mana? Jangan dong. Jangan. Awas takut jatuh. Tuh. Tuh, mana nih? Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gua di harga segini Galaxy A24 ini tuh bisa ngasih experience di HP ini tuh sebagai HP mid range to high gitu ya. Tapi melalui layarnya dan desainnya. Atau lebih tepatnya intinya sih di harga segini Samsung bisa ngasih layar yang terbaik. Jadi bisa dibilang HP ini tuh adalah HP 3 jutaan Samsung yang punya kualitas layar yang oke. Nah, selain itu HP ini juga punya baterai besar dan RAM gede di 8GB dengan tambahan RAM plus 8GB total jadi 16GB. Selain itu Samsung juga menjamin kalau HP ini tuh bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, misalnya 2 sampai 3 atau 4 tahun ke depan. Kenapa? Karena Samsung berkomitmen untuk memberikan update OS, 4 kali update OS ke HP ini dan 5 tahun untuk security update. Wah. Jadi kalau misalnya kalian beli HP ini, beli HP Samsung ya sekarang yang saya sekarang itu udah bikin kalian oke, gua nyaman nih, bakal bisa gua pakai beberapa tahun ke depan gitu enaknya. Tapi ini kalau ditanya kurangnya buat gua, pertama charger yang didapat hanya di 15 watt, padahal HP ini tuh sudah support 25 watt. Terus speakernya juga ini belum stereo, ini masih mono. Dan yang terakhir tentu yang menjadi concern kalian kalau misalnya kalian mau beli HP ini, kalian masih bisa kompromiin yaitu di perekaman videonya, karena HP ini tuh masih bisa merekam, maksudnya hanya bisa merekam di Full HD di 30 frame per second, belum 60 frame per second. Tapi overall, kalau misalnya kalian, gue jarang banget bang rekam video, gue cuma foto-foto doang, terus yang penting gue tuh layarnya enak, jadi gue main game, nonton Netflix, terus ya menikmati konten-konten, scrolling, ini tuh enak banget, gue butuhnya itu. Udahlah, sikat aja. Galaxy A24 itu menurut gue udah bisa menjadi pilihan kalau misalnya kebutuhan kalian ya enggak di video, enggak di perekaman video. Oke, itu saja video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, like video ini. Kalau misalnya kalian nggak suka, dislike aja. Jujur ini gerah banget. Ini nggak ada AC sih sebenarnya ya. Oke, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke, gua pamit dan ya, bye. Tapi asli sih, ini layarnya enak parah. Lu kalau misalnya pegang aja ini layarnya, aduh, emang sini belum ada screen protectornya ya, tapi ini layarnya tuh enak parah, bagus.